Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji parenting ya. Ada perkataan dari Umar bin Khattab ya yang kemudian kita bisa jadikan doman ya. Beliau memerintahkan didiklah anak-anakmu untuk menghadapi zamannya ya, dan bukan sesuai zaman orang tuanya ya. Kita persiapkan futuristik ya, kajian ke depan ini tantangan ya anak-anak kita, apa saja yang harus dilakukan, dipersiapkan, dibekali ya untuk dapat sukses ya akhirat kemudian dunia. Hadirin Allah, ada beberapa dampak ya pola asuh ya yang tidak tepat sehingga mengakibatkan anak itu negatif ya. Yang pertama narsistik ya, NPD ya, narcissistic personality disorder ya. Apa itu? Pola asuh yang membuat dalam bahasa agamanya itu bangga diri, riya ya, suka ujub, suka riya. Bagaimana itu terjadi narsistik pola asuh yang memicu diantaranya orang tua sangat mudah memuji anaknya yang berlebihan ya. Sering dipuji padahal dia tidak sesuai ya. Pujian juga bagian daripada hal yang positif untuk diberikan kepada anak, tapi dalam porsi yang secukupnya ya, agar anak itu semakin semangat ya, bukan untuk pamer atau bangga diri. Kemudian juga anak itu kalau selalu dibela, ini menjadi pemicu nanti dia narsistik jadinya. Salah atau benar orang tuanya terus membela ya. Kemudian anak itu tidak diajarkan peka ya perasaannya untuk berempati ya, merasakan perasaan dan penderitaan orang lain. Ini anak-anak yang salah pola asuh, kategorinya narsistik ya. Ciri-ciri konkretnya anak-anak yang narsistik ini dia merasa dirinya superior ya, paling hebat ya, paling ya, paling pinter, paling benar pendapatnya, dan susah menerima masukan ego ya. Egonya tinggi ya. Susah dikritik, diberikan saran susah. Hadirin Allah, yang pertama ini ya, bagaimana kita sebagai orang tua, guru terus menerus ya menambah ilmu dan selalu memohon pertolongan kepada Allah ya, dalam mendidik ya, dalam mengasuh ya anak-anak kita, supaya pola asuh yang kita berikan itu tepat ya, tidak membawa kepada unsur negatif. Yang pertama ini dari narsistik. Kemudian yang kedua, pola asuh yang salah, yang keliru, yaitu dependent ya, atau dependent personality, kepribadian yang menggantungkan kepada orang lain ya. Anak ini selalu ya ragu-ragu, tidak punya ketetapan hati mengambil keputusan ya.
dalam melangkah itu bertanya terus kepada temannya, keluarganya, pada hal-hal yang sebenarnya tidak rumit ya, memutuskan sesuatu yang sederhana dia kemudian ragu, harus konsultasi dulu ya, takut orangnya atau merasa sendiri gitu ya, takut kehilangan pertemanan ya, terhantui seperti itu. Ciri anak seperti itu karena apa? Karena pola asuh yang memicu yang keliru. Di antaranya pola asuh yang keliru itu terlalu anak itu overprotektif, dilindungi oleh orang tuanya terlalu berlebihan. Sehingga dependent personality anak itu tergantung, apa-apa harus orang tuanya. Kemudian juga orang tua yang keliru tidak memberikan kesempatan bermusyawarah, berdialog untuk memutuskan atau mengambil keputusan. Sehingga anak itu tidak pernah berlatih mengambil keputusan sendiri. Orang tuanya selalu yang mengatur berlebihan. Ya, mengatur ini pada porsi yang berlebihan, ini menyebabkan anaknya bergantung kepada orang tua atau dependent personality, kepribadian yang tergantung, menggantungkan kepada orang lain. Alhamdulillah, pada kesalahan pola asuh yang kedua ini, dependent ini, sebenarnya orang tua mengajari bagaimana mengambil keputusan itu dua ya, secara syariat bisa halal haram, istikharah, baik buruk. Kalau sama-sama baik ya istikharah tentunya mana yang lebih baik untuk akhirat. Dan kemudian orang tua membekali cara mengambil keputusan itu dengan ilmu ya. Tanya kepada ahli ilmu untuk mendapat pertimbangan ya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi secara hukum syariat bertanya orang alim hukumnya gimana kalau udah ambil keputusan. Yang kedua ilmu pengetahuan ya, bagaimana maslahat, bagaimana mudorot ya, positif negatifnya, baik buruknya ya, anak kemudian bisa mengambil sikap ya, kemandirian dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, agresif atau antisosial ya, ini penyerang ya, dan nggak mau berinteraksi ya, ini juga pola asuh yang keliru. Anaknya ya ciri-cirinya sangat emosional ya, mudah marah, tidak mau mengikuti aturan, suka ya mengarang-arang cerita manipulatif ya, pinter dia drama ya, ujungnya berbohong. Apa sebabnya? Pola asuh seperti ini sering dimarahi berlebihan, kemudian tidak dilatih untuk menstabilkan, mengendalikan emosi yang negatif, yang marah utamanya. Kemudian anak ini selalu dalam perjalanan hidupnya itu berada di lingkungan yang penuh konflik ya, bisa jadi orang tuanya cekcok terus, tetangganya ya, itu lingkungan-lingkungan yang banyak terjadi kriminal ya, hingga kemudian dia terpengaruh oleh keadaan itu, mudah marah, mudah emosi dan mengikuti mengimitasi ya, meniru perilaku itu ya, bahwa menyelesaikan masalah itu dengan jalan marah dan kekerasan ujungnya. Jadi ini juga keliru tentunya, agresif, antisosial, nggak peduli ya, ego juga, ini egois ya, menang sendiri, nggak peduli lingkungan. Bagaimana kalau ini dilakukan menyinggung, mengganggu orang, itu tidak ada pikiran seperti itu, suka-suka dia.
dalam hal ini perlu diajarkan bagaimana adab bertetangga, ya, adab ketika marah, ya, bagaimana bisa baca ta'awud, bisa merubah posisi, ya. Sebab dalam hidup ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya, tidak bisa seenaknya berbuat, ya. Allah Subhanahu wa taala nanti menuntut di akhirat atas semua perbuatan, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amal itu akan terlihat, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, 3 pola asuh yang keliru yang harus kita waspadai sehingga bisa mendidik, ya, melahirkan santri atau anak yang soleh solehah, ya, bagi kepribadian yang Islami, ya, berkepribadian Islami, berakhlak mulia, beradab, ya, adabi hasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.